Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih, yang telah hadir baik secara langsung maupun virtual. Segala puji, syukur, hormat, dan sembah patutlah kita naikkan kehadirat Bapa di sorga, karena hanya oleh berkat dan pengasihannya, maka pada hari ini kita kembali dapat beribadah bersama walaupun secara virtual. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masih ada di Minggu Epifania. Kita bersyukur karena pemeliharaan dan kasih Allah atas kita sungguh tidak terselami. Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita melebihi apa yang kita pikirkan, dan bukan hanya dimulai pada saat ini, tetapi jauh sebelumnya. Itulah Allah penyelamat kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sambil berdiri kita menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, nats yang membimbing kita dalam kebaktian pada pagi hari ini terambil dari Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah hadir, oh percaya dan berdoa.
Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa dan salah kita untuk memahami anugerah Allah. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Saudara-saudara sekalian, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang sendu, buta, sakit dan lemah. Dikau suci dan benar, aku ini bercerai, walau hidupku cemar, kau penuh Kekasih-kekasih Tuhan, sambil berdiri kita mengagungkan kebesaran Tuhan sebagaimana ungkapan Pemazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. bibirku akan memegahkan Engkau Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dilakukan
Kekasih-kekasih Tuhan yang berada dalam kebaktian pagi ini, baik di rumah maupun lewat live streaming di gedung kebaktian pagi ini, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih setia, di pagi hari yang indah ini, kami boleh datang menaikkan segala ungkapan syukur kami karena atas pertolongan-Mu dan kasih setia-Mu ya Bapa. Bapa telah memimpin kami di hari-hari hidup kami sampai detik ini. Karena itu di pagi hari yang penuh sukacita ini, kami anak-anak-Mu baik yang ada di rumah maupun dalam ruang kebaktian mengikuti kebaktian live streaming ini. Kami semua akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi siapakah kami ini Bapa? Kami adalah orang-orang berdosa. Kami tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Karena itu kami mohon Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapilah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, sehingga hari-hari hidup kami ke depan untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang menjadi bagian bacaan untuk kita pada pagi hari ini. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketikalah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan pada kita di pagi hari ini, dan yang disebut berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah
dan mau memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, baik yang berada di rumah maupun yang berada di gereja untuk mengikuti ibadah live streaming. Salam. Tema kita pada minggu ini 24 Januari 2021 yang disiapkan oleh Majelis Sinode Gemit, yaitu pertobatan sebagai syarat pemulihan relasi dengan Allah. Pertobatan adalah suatu perubahan pikiran dan tingkah laku yang terjadi dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Di Minggu Epifania ini kita diajarkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, kesukaan-kesukaan kita yang mungkin menurut kita adalah baik dan benar, tetapi bagi Tuhan dan sesama belum tentu baik dan benar. Kata bertobat yaitu berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, menyesali perbuatan, menyesali dosa, berpaling dari dosa untuk membangun relasi yang telah terputus, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kisah pemanggilan Yunus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe menyampaikan seruan yang difirmankan Allah kepada Yunus. Ini adalah perintah yang kedua bagi Yunus. Pada perintah pertama, Yunus bersiap bukan untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke Tarsis dengan menumpang kapal pada pasal 1 kitab Yunus. Lalu Tuhan menurunkan badai angin ribut sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir tenggelam. Singkat cerita, Yunus kena undi. Lalu Yunus menceritakan bahwa ia telah lari dari hadapan Tuhan sehingga Tuhan mendatangkan badai bagi mereka. Lalu Yunus dibuang ke laut. Barulah laut itu tenang dan atas penentuan Tuhan Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam perut ikan selama 3 hari, Yunus berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan, dan berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkan ke darat. Bapak, Mama, kekasih Tuhan, Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kata 2 kali di sini menunjukkan kasih Allah yang sangat besar. Walaupun Yunus sudah memberontak terhadap Allah, tetapi Allah tetap memakai dia. Ini membuktikan bahwa Allah memang tidak hanya memakai orang-orang yang hidupnya baik, suci untuk pekerjaannya, tetapi orang-orang berdosa juga dipakai Tuhan. Kata bersiaplah menunjukkan keseriusan Yunus untuk menjalankan tugas dengan baik dan serius. Kota Niniwe adalah kota yang besar dengan penduduk yang sangat banyak. Yunus memahami bahwa perintah ini penting, dan karena itu Yunus memasuki kota Niniwe dan menyerukan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah karena semua dosa dan pemberontakan yang telah dilakukan oleh semua orang di Niniwe. Mendengar seruan Yunus, orang-orang Niniwe yang percaya kepada Allah
mengumumkan puasa dan perkabungan karena semua dosa dan pemberontakan yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, ada 3 pokok yang dapat kita temui dari seruan Yunus kepada orang-orang Niniwe. Yang pertama, baik orang Niniwe, baik orang dewasa maupun anak-anak, setelah mendengar seruan Yunus bahwa Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah, maka mereka mengenakan kain kabung. Kata tunggang balik artinya bukan saja kota Niniwe akan dibinasakan oleh Allah, tetapi juga akan diubah dengan maksud Niniwe akan ditransformasikan untuk menjadi yang lebih baik dari sekarang. Tergantung respon orang-orang Niniwe. Ini juga mau menunjukkan bahwa nubuatan yang disampaikan Yunus tidak selamanya memiliki konsekuensi. Sebab kata menyesal pada ayat 9 dan ayat 10 bacaan kita tadi. Seruan malapetaka 40 hari yang disampaikan Yunus bukan sebuah keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Allah, tapi sebagai sebuah seruan yang mengatakan anugerah bagi orang-orang Niniwe. Inilah mengapa Allah memberikan waktu 40 hari kepada orang-orang Niniwe untuk berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Ternyata seruan Yunus sangat menakutkan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua, Raja Niniwe tatkala mendengarkan kabar itu, ia pun turun dari singgasana, menanggalkan jubahnya dan menyelubungkan kain kabung, lalu duduk di abu bersama rakyatnya, memohon belas kasihan dari Allah. Raja yang turun dari singgasana ini menunjukkan sebuah penyesalan, dan dia sebagai raja, dia tidak mempertahankan diri, melainkan dia datang dengan merendahkan diri, duduk di abu, lalu melakukan tradisi penyesalan. Dengan kain kabung, ia duduk di abu. Ini sebuah tradisi yang menyatakan rasa duka yang mendalam atas kepulangan anggota keluarga yang meninggal. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe dan Raja Niniwe saat itu menunjukkan suatu penyesalan yang sangat mendalam atas dosa mereka, sehingga mereka sangat ketakutan karena malapetaka yang akan menimpa mereka. Perintah raja agar semua manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Orang Niniwe harus berseru dengan suara yang keras dari tingkah laku mereka yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Orang Niniwe tidak tahu apakah tindakan pertobatan massal itu dapat mengubah hati Allah atau tidak. Ternyata kasih Allah begitu besar, seperti bunyi Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku.
bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, puasa dan kain kabung sebagai tanda penyesalan dan pertobatan yang keluar dari hati yang sadar mengubah keputusan Allah. Kasih-Nya yang besar, yang penuh dengan kelimpahan, dirasakan oleh orang-orang Niniwe. Allah kita adalah Allah yang murka pada dosa, tetapi juga Allah yang penuh kasih setia. Tatkala umatnya datang kepadanya dengan ketulusan, mau bertobat dari segala dosa dengan sungguh-sungguh hati. Yang ketiga, orang Niniwe sangat penting bagi Allah. Sekalipun Allah tidak membutuhkan mereka, tetapi karena kasih-Nya yang besar, pertobatan massal itu menjadi kesempatan yang membawa pemulihan hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama. Yang telah lama terputus karena dosa, pemberontakan, ketidakadilan yang merajalela yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Saudaraku, Allah selalu membuat kita terkejut dengan kasih dan anugerah-Nya yang besar. Kasih ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang dikira Yunus tidak ada, ternyata dalam firman ini jelas mengajarkan bahwa Allah memilih untuk memberikan kasih-Nya saat Ia berurusan dengan manusia. Dan kemurahan-Nya yang sangat luar biasa mengejutkan kita. Sama seperti kita sekarang, Allah sebenarnya tidak membutuhkan kita, karena kita selalu memberontak. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga adalah orang-orang penting, orang-orang yang berharga bagi Allah. Kekasih Tuhan, kisah pertobatan orang-orang Niniwe bersama semua ternak mereka adalah karena Allah memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui apakah Allah menentukan mereka untuk selamat ataukah binasa. Tanggung jawab mereka adalah bertobat, dan itulah yang mereka lakukan selama 40 hari. Sama seperti Yunus, Allah selalu memberikan kesempatan baginya. Walaupun Yunus lari pada panggilan yang pertama, jauh dari hadapan Allah. Kalimat siapa tahu mau menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan orang-orang Niniwe bahwa Allah masih memiliki anugerah yang besar. Di dalam anugerah-Nya yang besar itu, Allah memakai Yunus untuk menyampaikan pertobatan Allah, pertobatan yang disampaikan Allah kepada orang-orang Niniwe. Allah tidak langsung berbicara kepada orang-orang Niniwe, tetapi Allah memakai Yunus. Saya berpikir sama seperti kita, Allah tidak akan berbicara kepada kita, tetapi Allah memakai orang-orang lain untuk menyadarkan kita dari dosa dan pemberontakan kita. Sebab itu merupakan kedaulatan Allah, kehendak Allah. Apakah tatkala kita ditegur oleh saudara kita, oleh sesama kita, kita sadar atau tidak? Jika kita sadar, maka terbuka relasi yang baru dengan Allah dan sesama. Tetapi jika kita menolak, maka hubungan itu tetap terputus.
Saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita membuang-buang waktu. Sebab Allah melihat, Dia menilai kita secara benar, tiap-tiap orang dengan tingkah lakunya, sama seperti orang-orang Niniwe. Saudaraku, jika saat ini Tuhan mempercayakan kita untuk melayaninya, mari kita melayani Dia dengan tulus. Mari kita memberitakan Injil dimanapun Dia perintahkan kita. Kita harus lakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kita tidak tahu apakah kabar baik yang kita bawa diterima atau ditolak. Itu bukan urusan kita. Tetapi tugas kita harus menyampaikan seperti Yunus kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe, mereka tidak tahu apakah perkabungan dan puasa massal itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tetapi tugas mereka haruslah datang dengan penyesalan diri dan pertobatan yang sungguh dan ratapan karena dosa. Pengutusan Yunus ke Niniwe merupakan pernyataan anugerah dan pembatalan malapetaka yang membuktikan kepada kita bahwa Allah membuka diri kepada bangsa lain yang belum bertobat, agar mereka pun bisa diselamatkan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan, karena itu di masa pandemi ini, janganlah kita keraskan hati kita saat Tuhan mau menegur kita melalui orang-orang di sekitar kita. Mari kita membuka hati, mari kita mengakui dosa kita, sebab mungkin ini waktu Tuhan bagi kita. Di dalam keprihatinan dunia karena pandemi COVID ini, firman Tuhan menolong kita untuk tidak takut, untuk datang dan mengakui dosa kita. Kita percaya bahwa Allah yang penuh kasih dan anugerah itu akan tetap menolong kita, agar kita mampu mengakui dosa dan pelanggaran kita, dan kita mampu menyuarakan kabar yang mendatangkan harapan, bukan kabar yang mendatangkan ketakutan bagi sesama kita. Kondisi dunia yang memprihatinkan ini, Tuhan sedang menanti kita semua. Tuhan sedang menanti pertobatan saya dan saudara, karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Janjinya Ia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan terus menopang kita. Dia akan terus menguatkan kita, agar kita mampu menjalani kehidupan ini dalam pertobatan, sambil kita dapat menjaga diri dalam kondisi dunia yang tidak menyenangkan hati kita. Biarlah firman ini menolong kita agar kita dapat menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan, mari sambil berdiri kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Silakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada korban sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Maha Besar Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih atas segala rahmat dan pemberian-Mu dalam hidup kami Bapa. Kita saatnya kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Ajar kami untuk memberi dengan ikhlas kami Tuhan, terlebih kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Apa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menaikkan syukur kami ya Bapa, karena masih ada waktu yang Tuhan percayakan bagi kami untuk duduk bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami sedang beribadah di rumah, namun kasih dan anugerah-Mu tetap menyertai dan memberkati kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur pagi ini karena kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa mengartikan bagi kami setiap kata-kata,
agar kami memahami akan kebenaran itu lebih dalam bagi hidup kami. Kami mengaku Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa seperti juga orang-orang Niniwe. Tuhan telah murka juga bagi kami karena keangkuhan kami, pemberontakan kami. Tetapi kasih dan anugerah-Mu tidak pernah berhenti untuk menolong kami, Bapa. Karena itu kami datang, kami bersyukur atas firman tadi. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami juga seperti orang-orang Niniwe, mau datang dengan penyesalan yang dalam atas semua dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam pikiran kami. Kami sadar Tuhan, apa yang kami lakukan sampai pada pagi hari ini seringkali menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Biarlah firman ini menolong kami untuk kami sadar bahwa waktu Tuhan bagi kami untuk kami datang dengan sebuah penyesalan. Dan berikanlah kepada kami keberanian ya Bapa, untuk mau datang dengan hati yang tulus, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah dalam kondisi yang tidak menyenangkan hati, karena kami harus beribadah di masing-masing rumah. Kondisi pandemik ini membuat kami menjadi takut, bahkan khawatir. Tetapi firman Tuhan tadi boleh menolong kami Bapa, di dalam ketakutan orang Niniwe dan di dalam penyesalan diri mereka, kasih-Mu nyata bagi mereka. Karena itu kami berdoa saat ini bagi semua jemaat yang sementara berada di rumah dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak muda, maupun kami sebagai anak-anak kecil. Tolonglah mereka Bapa, berikanlah kepada mereka kekuatan baru di dalam menjalani kondisi dunia yang tidak menyenangkan hati kami. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah pandemik yang sedang mewabah ini, Tuhan menginginkan ketulusan hati kami untuk bertobat. Karena itu biarlah kami datang dengan penyesalan Bapa. Kami berdoa bagi majelis jemaat Rayon 3 yang juga pada saat ini mengikuti kebaktian di gedung kebaktian lewat live streaming. Tuhan memberkati mereka, juga semua majelis jemaat yang ada di rumah, semua hamba-hamba Tuhan yang sedang melaksanakan pelayanan mereka masing-masing. Biarlah kasih karunia Allah tetap menyertai mereka, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka, mereka tetap bersandar padamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih dalam penderitaan karena sakit, baik di rumah tangga maupun di rumah-rumah sakit. Bahkan saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Kami tidak dapat membantu mereka Bapa, tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu menolong, memberikan kekuatan, memulihkan mereka dari segala tantangan, sakit dan penyakit. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami di dalam upaya untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID ini. Tuhan tolong, dengan hikmat Allah Tuhan juga memakai orang-orang untuk merancang obat, sehingga obat untuk membasmi virus COVID-19 ini sudah ada, baik di negara-negara lain maupun di Indonesia, bahkan sudah sampai di kota kami, kota Kupang yang kami kasihi.
Ada beberapa pemimpin kami, bahkan presiden kami telah memberi diri untuk mendapatkan suntikan. Tuhan tolong kami sekalian, supaya dengan cara yang dibuat oleh Bapak Presiden dan para petinggi kami, dapat juga kami menyerahkan diri untuk kami divaksin, agar kami semua terhindar dari COVID-19. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, Engkau menilik dari tempat ketinggian-Mu saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil karena sakit dan penyakit, terutama karena COVID-19. Ada duka cita yang mendalam karena perpisahan yang Tuhan buat. Tetapi kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih setia. Allah akan hadir di setiap keluarga yang mengalami duka cita untuk memberikan pemulihan kepada mereka, menguatkan mereka agar mereka mampu menjalani hari-hari hidup ke depan tanpa orang-orang yang mereka kasihi. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati orang-orang yang Tuhan pakai agar mereka dapat mengusahakan ketenangan, kedamaian di dalam negara Indonesia yang kami kasihi. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di seberhana muka bumi ini. Ada berbagai tantangan yang kami alami, terutama pandemi ini. Tuhan tolong kami semua, agar walaupun di tengah-tengah tantangan ini, kami mau bergandengan tangan memutuskan mata rantai dengan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak menganggap sepele kondisi dan situasi yang menakutkan ini, tetapi biarlah kuasa Tuhan nyata bagi kami. Biarlah dengan kuasa-Mu Bapa sendiri boleh memberikan kepada kami hikmat, agar kami juga dapat menjaga diri, menjaga orang-orang yang kami kasihi, menjaga lingkungan di mana kami berada, agar kami dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Bapa di sorga, saat ini kami hanya berserah diri padamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa dalam kondisi ini ada maksud Tuhan yang indah bagi kami semua, asalkan kami tidak putus asa dan merasa takut dalam kondisi yang tidak menyenangkan hati kami. Bapa tolong kami, berikan kepada kami pengharapan supaya kami tetap memandang pada Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Bapa di sorga, ini semua rasa syukur yang kami naikkan kepadamu. Memberkati kami semua, baik para pelayan, baik majelis jemaat maupun jemaat Kota Kupang, bahkan jemaat-jemaat yang ada di dalam kota ini. Memberkati kami semua, berikan kepada kami roh, supaya kami juga dapat menjaga diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberi hikmat, akal budi, dan kemampuan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Mengampuni salah dosa kami Bapa, dengar dan sambut kami di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami yang setia. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat Kota Kupang menginformasikan hal-hal sebagai berikut. Berita duka. Di Rayon 7 pada tanggal 13 Januari 2021 telah meninggal dunia mama, oma saudara kita terkasih, Luisa Kota Hewe, dalam usia 83 tahun,
dan telah dimakamkan pada tanggal 15 Januari 2021 oleh Pendeta Joni Riwutadu, STH MSN. Di Rayon 4 pada tanggal 17 Januari 2021 telah meninggal dunia Bapak, Opa saudara kita terkasih, Ayub Tevi dalam usia 76 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 19 Januari 2021 oleh Pendeta Ida BS Munek, STH. Di Rayon 2 pada tanggal 19 Januari 2021 telah meninggal dunia suami, Bapak, Opa, saudara kita terkasih, Yusuf Anakota dalam usia 58 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 19 Januari 2021. Di Rayon 5 pada tanggal 20 Januari 2021 telah meninggal dunia istri, mama, oma, saudara kita terkasih, Penetua Marcelina Anameha Miradida dalam usia 63 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Pendeta Jermalianus Jonaga MTH. Di Rayon 2 pada tanggal 19 Januari 2021 telah meninggal dunia suami, Bapak, Opa, saudara kita terkasih, Yehezkia Loe dalam usia 86 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Pendeta Henderina Nubatonis Riri, STH. Di Rayon 7 pada tanggal 21 Januari 2021 telah meninggal dunia anak saudara kita terkasih, Ferry Dila dalam usia 44 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 23 Januari 2021 oleh Pendeta Adelvina Dokohege, STH. Di Rayon 8 pada tanggal 22 Januari 2021 telah meninggal dunia suami, Bapak, Opa, saudara kita terkasih, Yeremias Ndomanu dalam usia 87 tahun dan akan dimakamkan pada tanggal 25 Januari 2021 jam 10 WITA oleh Pendeta Joni Riwutadu, STH MSN. Dan yang terakhir di Rayon 2 pada tanggal 22 Januari 2021 telah meninggal dunia mama, oma, saudara kita terkasih, Penetua Petronella Night Mone dalam usia 70 tahun dan akan dimakamkan hari ini tanggal 24 Januari 2021 pukul 12 WITA oleh Pendeta Ida BS Munek, STH. Pemberitahuan kebaktian live streaming hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021 jam 8 pagi yang telah dilayani oleh Pendeta Henderina Nubatonis Riri, STH. Ditegaskan kembali kepada kita semua sebagai jemaat untuk tidak menerima atau menyelenggarakan pelayanan ibadah dalam bentuk apapun dan juga oleh siapapun mulai dari tanggal 17 sampai dengan 31 Januari 2021. Anggota jemaat diminta untuk melanjutkan doa-doa keluarga setiap pukul 19 WITA atau jam 7 malam yang ditandai dengan bunyi lonceng gereja. Jemaat juga diharapkan untuk mempersiapkan diri mengambil bagian secara proaktif dalam program vaksinasi oleh pemerintah. Jemaat diminta juga untuk secara ketat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Henderina Nubatonis Riri, STH yang telah memimpin kebaktian saat ini, dan juga Majelis Jemaat Rayon 3 yang bertugas dalam kebaktian live streaming saat ini, seluruh jemaat yang menyaksikan siaran kebaktian secara live streaming saat ini, dan juga tim multimedia juga Kota Kupang yang telah melaksanakan kebaktian secara live streaming saat ini.
Demikian Warta Jemaat Gemih Kota Kupang, Minggu 24 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah terang dimanapun engkau berada, dan hiduplah selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami sangat bersyukur dan kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta yang telah Tuhan izinkan untuk memimpin kebaktian minggu di pagi ini. Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu dengan pelayanan yang dipercayakan, bahkan dalam seluruh karya dan juga dalam keluarga. Kami berdoa juga untuk semua komponen pelayanan, Majelis Jemaat Rayon 3, tim multimedia, dan anak-anak Tuhan yang mempersiapkan dan memperlancar pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan segera mengakhiri akan ibadah minggu pada hari ini. Kami mohon biarkanlah berkat ibadah menjadi bagian kami, baik itu kami yang mengikuti secara langsung dalam gedung kebaktian Gereja Kota Kupang, maupun jemaat Tuhan yang mengikutinya secara virtual.
kami doakan berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, menolong dan memberkati kami dalam seluruh pergumulan kehidupan kami di minggu yang baru ini. Ajarlah kami untuk selalu setia dengan Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, ini tanda syukur kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.